Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, The WN Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Dwi Endah Yulianing Tias. Saya adalah seorang guru di SDN Pondok Joyo 1, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember. Dan saya juga salah satu mahasiswi PPG dalam jabatan di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Pada kesempatan hari ini, tanggal 19 Juli tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran dalam rangkaian kegiatan ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan pembelajaran tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 2, Hewan Sahabatku, pada pembelajaran ke-1 di kelas 6. Bagaimana proses pelaksanaan praktik pembelajaran saya? Mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Yes. Nah, alhamdulillah kalau seperti itu. Masih tetap semangat kan ya untuk belajar hari ini? Masih kan ya? Oke. Nah, bagaimana perasaannya hari ini? Senang? Senang. Senang ya karena besok mau lebaran. Seperti itu? Atau senang karena hari ini kita bisa belajar lagi? Keduanya, Bu. Kedua-duanya, oke lah kalau begitu. Oke, kita berdoa terlebih dahulu ya. Hari ini Mbak Aldina silakan dipimpin temannya untuk berdoa, Mbak. Sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Terima kasih ya Mbak Aldina. Ini adalah absen mandiri kalian. Nanti Bu Guru akan mengirimkan link absen mandiri kalian ke grup WA ya. Silakan kalian isi identitas diri kalian masing-masing. Baik dari nama lengkap kalian, nomor absen, kelas, hingga hari dan tanggal bulan ini. Yaitu hari ini tanggal 19 Juli tahun 2021 ya. Oke. Meskipun kita belajar dari rumah atau kita belajar tatap muka di sekolah, kita harus tetap selalu menjaga dan mematuhi serta menerapkan protokol kesehatan 3M di dalam mencegah penyebaran virus corona ya. Yang pertama apa, Mbak Celia? Memakai masker. Memakai masker. Yang kedua, Mas Diki apa? Menjaga jarak. Menjaga jarak. Oke. Yang terakhir yaitu mencuci Tangan. dengan menggunakan sabun dan juga air mengalir ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional terlebih dahulu. Kalian tahu lagu Garuda Pancasila? Tahu. Tahu ya. Oke, kita klik dulu, kita nyanyi bersama-sama. Garuda
Pancasila. Aku 8 Sedia untuk Pancasila dan rakyat adil di di bangsa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Hari ini kita akan belajar mengenai cara perkembangbiakan hewan. Kemudian kita akan belajar mengenai kegiatan ekonomi di wilayah ASEAN. Dan yang ketiga, kita akan belajar mengenai bagaimana cara menemukan ide pokok. Nah, Ibu Guru ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, di sini kalian dapat menganalisis jenis fauna yang ada di kawasan Asia Tenggara berdasarkan cara perkembangbiakannya. Kemudian yang kedua, di sini kalian mampu mengkategorikan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya, baik secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Dan yang ketiga, menuliskan manfaat perkembangbiakan hewan secara ovipar dan vivipar melalui tabel. Kemudian memperbandingkan kehidupan ekonomi dua negara di wilayah ASEAN. Kemudian menuliskan kehidupan ekonomi. Kita akan melakukan tepuk konsentrasi terlebih dahulu. Masih ingat kan ya tepuk konsentrasi? Masih? Mbak Dina, mic-nya dihidupkan, mikrofonnya Mbak Dina. Masih ingat kan? Tepuk konsentrasi. Mari kita konsentrasi. Bisa ya? Oke, coba kita lakukan bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk konsentrasi. Mari kita konsentrasi. konsentrasi. Sekali lagi. 1, 2, 3. Tepuk konsentrasi. Mari kita konsentrasi. Nah, oke. Jadi kita harus konsentrasi di dalam pembelajaran. Coba dilihat, ada gambar apakah ini? Coba dilihat. Gambar apa ini, Mas Diki? Yang sebelah kiri gambar apa? Yang sebelah kanan gambar apa? Coba. Burung dan gajah. Burung dan gajah. Oke, di sebelah kiri di sini Bu Guru memegang burung ya. Burung apa itu? Ada yang tahu tidak? Yang Bu Guru pegang itu? Beo. Beo? Hampir sama kayak beo ya? Itu burung makau. Iya. Burung makau. Sedangkan yang di sebelah kanan gambar apa? Gajah. Gajah. Gajahnya ngapain itu? Coba. Bisa ada yang bisa membantu Bu Guru menjabarkan. Gambar gajahnya seperti apa? Kalau di sebelah kiri kan ada gambarnya Bu Endah yang sedang tangannya dihinggapi burung ya, burung makau atau burung beo ya, hampir sama kan? Kemudian yang sebelah kanan gambar gajahnya ini apa? Gajah yang sedang ditunggangi oleh manusia. Oke, gajah yang sedang tunggangi manusia. Nah, berdasarkan kedua hewan ini, apakah kalian tahu berasal dari mana sih hewan ini? Kalau gajah di Indonesia ada yang namanya gajah Sumatera, ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian apakah kalian tahu bahwa hewan-hewan ini nih memiliki manfaat yang dapat dimanfaatkan oleh manusia? Tahu tidak? Kalau gajah tadi kata Mbak Alina, ya Bu, gajahnya ditunggangi manusia Bu. Berarti gajah digunakan sebagai apa Mbak? Alat transportasi. Sip, pintar, alat transportasi. Sedangkan kalau burung makau yang Bu Endah pegang ini digunakan sebagai apa biasanya? Hewan peliharaan, ya seperti itu, gajah dan juga burung makau. Semuanya ini berasal dari wilayah Asia. Kalau gajah sendiri ada yang berasal dari Indonesia, Thailand, ya, pokoknya beberapa daerah di Asia Tenggara. Nah, ini dia perkembangbiakan hewan. Apakah kamu penyayang hewan? Iya. Ya. Ya. Oke. Apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Apa saja coba?
Daging. Daging, Susu. apa lagi? Susu. Telur. Telur. Telur, Telur. apa lagi? Daging, susu, telur, apa Bulu. lagi? Hah? Bulu. 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 Oke, selain itu Kulit. kulit. Selain itu Tenaganya. tenaganya. Oke, berarti tadi hewan ya dimanfaatkan dagingnya, susunya, kulitnya, bulunya, bahkan tenaganya. Apakah ada hewan dimanfaatkan suaranya? Ada. Hewan apa itu? Hewan apa Tidak itu? ada. Nah, untuk mencegah ada maling masuk, kita pelihara hewan apa? Anjing. Anjing. Selain anjing, apa lagi? Oh ya, angsa. Angsa, betul. Itu juga dimanfaatkan suaranya ya. Nah, dari hewan-hewan tadi yang kalian sebutkan itu, apakah kalian tahu bagaimana sih hewan tersebut berkembang biak? Tahu tidak? Tidak tahu kan? Kalau tidak tahu, mari kita pelajari bersama ya. Nah, ini dia. Hewan di Asia Tenggara. Coba Mas Diki dibacakan dulu, Mas Diki. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antara ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Oke, terima kasih. Jadi, hewan-hewan di negara Asia Tenggara itu memiliki berbagai macam jenis ya. Dan diantaranya dimanfaatkan sebagai makanan, diambil dagingnya, telur, susu itu. Kemudian sebagai simbol negara. Indonesia memiliki simbol negara apa, Mbak? Hewan berbentuk apa? Garuda. Garuda, betul, pintar. Atau dijadikan sebagai binatang peliharaan ya, kayak burung makau tadi atau burung beo itu ya, seperti itu. Nah, di sini coba ada 4 gambar. Yang paling pojok kanan nih gambar hewan apa? Gajah. Gajah. Nah, Gajah. gajah ini dijadikan simbol di negara Thailand. Kemudian ini gambar apa ini? Komodo. Komodo. Komodo berasal dari mana? Indonesia. Indonesia. Ini sebelum belajar mengenai bagaimana cara hewan berkembang biak, sebaiknya kalian perhatikan peta materi di bawah ini. Coba. Perkembangbiakan makhluk hidup. Di sini ada hewan. Ya, hewan itu ada yang berkembang biak secara generatif, ada yang secara vegetatif. Yang generatif ini melalui proses perkawinan. Jadi antara sel jantan atau sel sperma jantan dengan sel telur dari betina itu bertemu, hasilnya menghasilkan sebuah individu baru atau anak ya. Nah, dari proses generatif ini, perkembangbiakan generatif ini dibedakan lagi menjadi 3. Yang pertama ada beranak. Beranak ini namanya vivipar. Kemudian bertelur, ovipar. Dan yang ketiga bertelur dan beranak atau ovovivipar ya. Kalau vegetatif ini adalah perkembangbiakan hewan dengan cara tidak kawin. Jadi tidak ada pertemuan antara sel sperma dengan sel telur. Jadi bagaimana Bu bisa menghasilkan sebuah individu baru? Contohnya amuba. Amuba itu dia berkembang biak secara membelah diri. Amuba adalah makhluk yang sangat kecil yang hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Jadi amuba termasuk hewan mikroskopis, hewan yang sangat kecil sekali dan tidak kasat mata. Contoh lagi, kalian tahu terumbu karang? Coba dibacakan dulu pengertian berkembang biak. Siapa yang mau membacakan? Silakan dibacakan Mas Dani. Perkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Hewan yang berkembang biak secara generatif adalah hewan yang melalui proses perkawinan. Oke, terima kasih. Bu Guru ulangi lagi ya. Jadi pengertian berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya.
Contoh, ayam bertelur, menghasilkan telur. Nanti telurnya dirami akan menghasilkan anak ayam. Apakah anak ayam tersebut sama kayak induk ayam? Ya. Sama. Sama Iya. ya. Nah, seperti Iya. itu kan. Hewan yang berkembang biak secara generatif adalah hewan yang melalui proses perkawinan. Bertemunya sel sperma. Sel sperma ini dimiliki oleh binatang jantan. Sapi jantan, ayam jantan, kayak gitu. Sedangkan sel telur dimiliki oleh hewan betina. Ya, induk ayam, tuh, induk sapi, itu sel telur. Perkembangbiakan generatif terbagi menjadi 3, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Bu Guru jelaskan yang pertama dulu, bertelur atau ovipar. Coba Mbak Elia dibacakan ciri-ciri hewan ovipar, Mbak. 1. Mengerami telurnya. 2. Embrio berkembang di dalam telur yang sudah dikeluarkan dari tubuh induknya. 3. Tidak memiliki daun telinga. 4. Tidak memiliki kelenjar susu. 5. Tidak menyusui anaknya. Oke, terima kasih. Contohnya di sini apa? Ada ikan, unggas, reptil, dan amfibi. Bu Guru jelaskan dulu yang poin pertama. Ciri-ciri hewan ovipar di sini mengerami telurnya. Mengerami telurnya maksudnya setelah ayam jantan dengan ayam betina dia kawin, kemudian akan menghasilkan sebuah telur ya. Nah, telur tersebut akan dierami sama induk ayam selama 21 hari. Tahu mengerami seperti apa? Telur, kemudian diduduki kan sama induk ayam betina. Nah, itu proses mengerami. Ya. Tujuannya agar telur tersebut mendapatkan panas hingga bisa menetas menjadi anak ayam. Yang kedua, embrio berkembang di dalam telur yang sudah dikeluarkan dari tubuh induknya. Embrio ini adalah calon individu. Ketiga, tidak memiliki daun telinga. Tahu daun telinga itu apa? Tahu, Bu. Apa? Ini. Iya, betul. Daun telinga itu adalah telinga ya. Jadi hewan yang bertelur itu, yang berkembang biak dengan cara bertelur itu, dia tidak memiliki daun telinga. Kayak ayam, apakah ayam memiliki telinga? Tidak. Tidak. Ikan punya telinga? Tidak. Ikan? Tidak. Tidak. Nah, Tidak. jadi cara mudah menghafalnya, hewan yang tidak memiliki telinga, dia berkembang biak secara bertelur. Ya, contohnya di sini ada ikan, ada unggas. Unggas ini contohnya kayak ayam, bebek, angsa, burung, itu bertelur. Reptil. Reptil ini hewan melata, tapi hanya beberapa hewan melata saja. Seperti cicak, kemudian bagian-bagian telur. Kalian lihat. Di sebelah kanan ini ada bagian telur ayam yang sudah kita pecahkan. Nah, betul, kita pecahkan. Kemudian kita bisa lihat di sini isinya ada putih telur dan juga kuning telur ya. Kalau kita bedah secara lebih teliti lagi, sebuah telur itu isinya seperti ini. Pertama ada cangkang. Cangkang itu kulitnya yang keras. Kemudian di bagian belakang telur nih ada ruang udara. Biasanya kalau di telur rebus ada yang kopong di bagian belakang ya. Itu ruang udaranya. Kemudian di dalamnya terdapat putih telur yang warna bening. Tetapi kalau sudah digoreng atau direbus dia berwarna putih. Dan ada si kuning telur, beranak atau ovovipar. Coba Mbak Aldina dibacakan ciri-cirinya, Mbak. 1. Memiliki kelenjar susu. 2. Memiliki daun telinga. 3. Tubuh ditutupi dengan bulu atau rambut. 4. Pada umumnya menyusui atau mamalia. Dan yang membedakan yaitu dia mengalami masa kehamilan, yaitu embrio berkembang di dalam tubuh sang induk atau rahim sebelum dilahirkan. Setiap hewan ini memiliki masa kehamilan yang berbeda-beda.
ada yang hanya beberapa bulan, atau bahkan ada yang contoh hewan vivipar atau hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Ekor induk gajah yang sedang hamil ya, di mana dalam perutnya ada anak gajah. Apabila diperbesar akan seperti ini gambarnya. Nah, tahu? Plasenta. Pinter. Ini adalah plasenta. Fungsinya untuk apa plasenta? Agar anaknya mendapatkan makanan langsung dari induk betina melalui. Oke, betul. Jadi plasenta ini fungsinya untuk menghubungkan anaknya bertelur dan beranak, yaitu ovovivipar. Mas Diki, coba dibacakan ciri-ciri hewan ovovivipar, Mas. Bukan dari tubuh induknya. 3. Zigot, tubuh menjadi embrio di dalam telur dan menetas di dalam. Terima kasih Mas Diki. Jadi Bu Guru terangkan di sini ya ciri-ciri hewan ovovivipar. Yang pertama, tidak memiliki kelenjar susu dan tidak menyusui anaknya, kecuali platypus. Platypus ini yang dia memiliki paruh seperti bebek, ya. Kemudian makanan diperoleh embrio dari dalam telur, bukan dari tubuh induknya. Jadi hewan ovovivipar ini telurnya ada di dalam perut induknya sampai besar. Nanti setelah waktunya menetas, akan menetas di dalam tubuh induknya. Kemudian akan dilahirkan oleh induknya. Ini contohnya ovovivipar. Bayi hiu dalam kandungan. Ini telurnya ini, yang kuning-kuning nih telur, ya. Jadi kalau dibesar seperti ini, telur hiu, di dalamnya ada anak hiu. Kalau sudah besar dan waktunya dia menetas, dia akan menetas. Kemudian akan dilahirkan oleh induk hiu. Dan jadilah seekor anak hiu. Seperti itu ya. Hewan-hewan yang kalian pelajari tadi di depan itu sangat membantu penduduk di kawasan Asia Tenggara dalam kegiatan ekonomi. Contohnya yang tadi di depan seperti gajah yang digunakan sebagai alat transportasi. Pengaruh kondisi geografis terhadap potensi ekonomi negara-negara di Asia. Kegiatan ekonomi suatu masyarakat biasanya dipengaruhi oleh kondisi geografis lingkungan sekitar. Mereka menyesuaikan mata pencaharian dengan alam sekitar. Oleh karena Betul sekali, terima kasih. Oke, jadi kegiatan ekonomi atau mata pencarian penduduk itu tergantung kondisi geografisnya. Misalkan masyarakat di daerah Jember Selatan, di daerah Jember, kebanyakan bermata pencarian sebagai apa? Nelayan. Nelayan. Karena kondisi geografisnya berupa apa, Mbak? Laut. Laut. Kalau masyarakat, jadi antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya, mata pencariannya berbeda, tergantung kondisi geografis lingkungannya di daerah mereka seperti apa. Geografis negara ASEAN. Wilayah ASEAN memiliki iklim tropis basah dengan curah hujan tinggi. Pada ASEAN memiliki banyak gunung aktif sehingga daerahnya subur. Karena daerahnya subur, maka warga negaranya banyak yang bekerja sebagai petani kebun. Di beberapa negara di Asia Tenggara memiliki pertumbuhan ekonomi. 1. Malaysia. Komoditas utama ekspor Malaysia yaitu pertanian dan hasil tambang. Sebanyak 40% dari penduduk Malaysia bekerja sebagai petani. 2. Singapura. Penduduk Singapura sebagian besar bekerja di bidang perdagangan dan industri. Kegiatan perdagangan menjadi jantung perekonomian di Singapura. Kegiatan ekonomi penduduk Thailand adalah pertanian, perkebunan, pertambangan, dan perindustrian. Indonesia, kegiatan ekonominya pertanian, pertambangan. Coba dibacakan pengertian menemukan ide pokok, Mas Dani. Ide pokok adalah ide gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok
pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nama lain ide pokok adalah gagasan. Bagaimana sih cara untuk menemukan ide pokok dalam suatu paragraf? Di sini ada 5 cara. Cara yang pertama, baca seluruh paragraf dengan cermat dari awal hingga akhir. Jangan ada yang dipotong-potong. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. Jadi di setiap paragraf, kalian cermati setiap kalimatnya secara teliti sampai akhir. Yang ketiga, simpulannya di sini suatu paragraf adalah suatu ringkasan peristiwa cerita dalam secara utuh mulai dari awal. Ada pertanyaan sebelum Bu Guru menjelaskan LKPD kalian? Ya, Mbak Alina, ada yang mau ditanyakan, Mbak Alina? Iya. Bu, kenapa negara Thailand disebut dengan negara penghasil lumbung padi? Oke, bagus pertanyaannya ya. Negara Thailand mendapat julukan sebagai negara lumbung padi karena negara Thailand menghasilkan jumlah padi atau beras yang sangat besar. Seperti yang kita ketahui kan negara Thailand merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Nah, hasil pertanian beras itu merupakan sangat besar sehingga diekspor ke berbagai macam negara. Makanya negara Thailand mendapat julukan sebagai negara lumbung padi. Seperti itu. Nanti ya kalian akan melakukan mengerjakan LKPD saat asinkronus nanti ya. Nanti di dalam LKPD digital tersebut kalian bisa melakukan absen mandiri kembali ya. Kemudian kalian bisa membaca materi dari modul secara utuh. Kemudian kalian bisa menonton video. Di sini ada beberapa LKPD kalian. Yang pertama di sini tugas kalian mengkategorikan hewan-hewan yang ada dalam teks dan yang kamu temukan ke dalam diagram Venn berikut berdasarkan cara perkembangbiakannya. Nah, kemudian kalian buat menjadi diagram Venn ini. Kalian buat 2 lingkaran, di mana tengah lingkaran saling berhubungan. Ada yang beranak, bertelur, beranak, dan bertelur. Tahu maksudnya seperti apa? Di gambar ini, ikan termasuk yang mana? Bertelur, beranak, atau beranak dan bertelur? Ikan. Oke, sekarang kalian mengerjakan tugasnya dulu ya secara kelompok ya. Tuh kelompoknya sudah Bu Guru bagikan. Seperti kelompok yang pada minggu kemarin, jadi Mbak Aldina sama Mbak Calia satu kelompok, Mas Diki sama Mas Dani satu kelompok, dan sisanya temennya seperti kelompok yang sudah Bu Guru bagi minggu kemarin. Ya, nanti kita kembali lagi setelah kalian kerja kelompok untuk sinkronus yang kedua. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Oke, kalau begitu silakan kalian kerjakan LKPD-nya terlebih dahulu secara kelompok. Oke. Sinyalnya apa ya? Enggak itu apa? Pegang. Aku yang nulis. Pegang. Itu yang mungkin apa namanya yang apa yang beranak ya. Ini beranak. Boleh kalian tulis. Nyamuk. Enggak jalan. Yang tidak bisa boleh tanya Bu Guru ya, yang tidak paham ya. Hewan apa saja boleh silakan tanya Bu Guru. Paus itu yang ovovi. Yang paus itu ovovi. Saya mau Guru bayi. Betul ayo. Oke.
Tujuannya kita kan pertambangan ya. Iya. Mas. Nyambung ya. Sekarang waktunya kita presentasi ya. Oke, kelompok pertama Mbak Albina silakan dipresentasikan hasilnya. Kelompok yang lainnya perhatikan baik-baik ya. Jika ada yang tidak sama, silakan disampaikan pendapatnya. Oke, silakan Mbak Albina. Nomor satu, hewan di Asia Tenggara, ikan tuna, gajah, burung cendrawasih, komodo, dan burung takut. 2. Diagram Venn cara perkembangbiakan hewan: beranak, gajah, sapi, kucing, paus. Bertelur, ikan tuna, burung cendrawasih, ikan, ayam, kura-kura, dan buaya. Beranak dan bertelur, ular buah. Ya, manfaat memasukkan hewan secara otomatis dan dan 1. Embrio yang dapat zat makanan sebagai sumber protein dan cadangan makanan. Diagram Venn negara ASEAN dari kegiatan ekonomi: Brunei Darussalam, pertanian. Saya setuju dengan kelompoknya di Kibu karena ular goa termasuk ovovivipar. Oh ya, betul. Termasuk dengan ovovivipar ya. Kemudian apa lagi? Ada jawaban yang berbeda? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke, kalau begitu ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Kita penguatan terlebih dahulu ya. Coba kita bahas bersama-sama. Tidak semua hewan yang hidup di laut berkembang biak secara Ovipar. ovipar. Ada juga yang berkembang biak secara vivipar, yaitu lumba-lumba dan paus. Ini. Lumba-lumba dan paus. Coba kita cek. Betul. Lanjut. Mas Diki, dibaca Mas Diki. Nama lain ovovivipar adalah Apa yo nama lain ovovivipar? Bertelur dan beranak. Bertelur dan beranak. Bertelur dan beranak. Betul lagi. Lanjut. Dibaca bersama-sama. Untuk menemukan ide pokok dalam paragraf, dalam sebuah paragraf kita harus membaca paragraf secara teliti dan cermat. Teliti dan cermat. Coba kita cek. Ya. Nah, betul. Yang keempat. Negara di ASEAN yang penduduknya tidak bermata pencaharian sebagai petani adalah Brunei Darussalam. Brunei Darussalam. Cek. Betul lagi. Pintar, Aldina. Ya, habis. Nah, kesimpulan kita hari ini. Kita sudah belajar apa saja? Kita sudah belajar Perkembangbiakan apa? hewan. Perkembangbiakan hewan. Apalagi? Kita sudah belajar perkembangbiakan hewan yang ada 3 ya secara generatif, yaitu vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Yang kedua kita belajar apa lagi? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mengenai Paragraf ya. menemukan ide pokok. pokok. Pintar Mas Diki. Terus yang ketiga kita belajar apa? Kegiatan penduduk ASEAN. Kegiatan penduduk ASEAN, kegiatan ekonomi ya masyarakat ASEAN. Dan yang ketiga tadi benar, kita sudah belajar mengenai menemukan ide pokok. Adalah evaluasi kalian, nanti Bu Guru kirimkan ya setelah akhir pembelajaran. Kalian bisa mengerjakan soal evaluasi kalian.
Di sini ada 10 soal pilihan ganda yang harus kalian kerjakan. Usahakan kerjakan secara baik, karena kesempatan kalian hanya 1 kali mengerjakan saja. Usahakan dengan sebaik-baiknya agar kalian bisa mendapatkan nilai 100 ya. Iya, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Bu Guru akhiri pembelajaran kita hari ini ya. Bu Guru mohon maaf apabila ada kesalahan. Bu Guru akhiri pembelajaran kita hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan 3M ya. Dan sampai jumpa di kesempatan lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih atas partisipasi. Makasih ya guys sudah menonton videoku kali ini. Jangan lupa juga tuliskan komentar kalian di kolom komentar tentang video ini ya.